5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini yaitu pembelajaran pertama, tema 1, selamatkan makhluk hidup, dan subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pada kegiatan pembelajaran kali ini, yaitu kegiatannya menemukan informasi dan ide pokok dari teks laporan dan mengisi peta pikiran yang sediakan. Pengembangan informasi dan ide pokok dalam bentuk tulisan. Yang nomor 2, yaitu mengamati tanaman dengan perkembangbiakan generatif dan manfaatnya. Ketiga, menemukan persamaan dan perbedaan karakteristik dua negara ASEAN terkait kondisi sosial budaya. Selanjutnya, kompetensi yang ingin dikembangkan, atau kemampuan anak yang ingin dihasilkan dari pembelajaran tadi, yaitu sikap peduli yang ingin dikembangkan dari pembelajaran. Tema ini adalah sikap peduli. Kemudian pengetahuan, dari aspek pengetahuan yang ingin dikembangkan adalah ide pokok dan informasi penting. Artinya apa? Ini adalah ide pokok, ini masuk dalam pembelajaran bahasa Indonesia, mapel bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah perkembangbiakan generatif, ini masuk ke mapel IPA. Selanjutnya, karakteristik negara ASEAN terkait sosial budaya, ini adalah termasuk mapel IPS. Dari tema pertama subtema 1 ini adalah 3 mapel ini. Nah, kemudian keterampilan yang ingin dicapai adalah membaca pemahaman. Artinya anak itu tidak dituntut hanya membaca saja. Selain membaca, itu harus paham. Ini terkait ide pokok dan informasi penting. Kemudian mengamati dan membuat laporan. Mengamati itu bagaimana? Yaitu mengamati tentang perkembangbiakan generatif, yaitu mapel IPA. Setelah mengamati, kemudian membuat laporan. Kemudian membandingkan itu apa? Yaitu membandingkan negara-negara ASEAN. Yaitu ASEAN itu ada 10 negara, dibandingkan Indonesia, tata letak geografisnya bagaimana, Malaysia, kemudian Thailand, Vietnam, dan sebagainya. Itu adalah membandingkan negara-negara ASEAN, yaitu terkait mapel IPS. Selanjutnya, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Di sini ada gambar satu keluarga atau manusia berkebun. Ada tanaman-tanaman itu. Saya baca teksnya, itu tumbuhan sahabatku. Apakah kalian suka berkebun? Suka berkebun merupakan kebiasaan yang bagus. Kalian dapat menanam berbagai jenis tumbuhan. Jika kalian pelihara, kalian akan dapat menikmati hasilnya. Kalian dapat menikmati sayuran dan buah-buahan yang dihasilkan tumbuhan. Dengan demikian dapat dikatakan tumbuhan sahabatku. Itulah yang dimaksud tumbuhan sahabatku.
kita dengan tanaman itu harus bersikap baik. Salah satu contohnya adalah kita memelihara tanaman yang suka bunga, ya bunga, yang suka sayur-sayuran ya menanam sayur-sayuran, yang suka buah-buahan ya menanam buah-buahan. Itu harus dipelihara, tidak hanya ditandur saja, tetapi harus dipelihara, disirami, dipupuk, disemprot, diobat. Itu tujuannya adalah agar kita bisa mendapatkan hasil dari tumbuh-tumbuhan itu. Maka di sini dengan tema tumbuhan, sahabatku, itu kita bersahabat dengan tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup yang berupa tumbuhan. Nah, bagaimana dengan tumbuhan yang tidak bisa kita manfaatkan secara langsung? Contohnya pohon jati, itu kan kita tidak bisa makan isi buah jatinya, itu tidak bisa. Tapi yang dimanfaatkan adalah batangnya atau rantingnya. Kalau ranting sebagai kayu bakar, kalau batang itu sebagai bahan-bahan meubiler atau bahan rumah itu. Selanjutnya ayo mengamati. Lihat di sini ada bagan daur hidup padi, biji atau pari. Itu kalian tentunya sudah tahu, biji atau pari itu disebar kemudian jadi bibit padi, didaud, ditandur menjadi padi dipelihara menjadi padi berbunga atau beludak bahasa Jawanya. Kemudian padi sudah menguning tua, itu adalah padi siap panen. Jadi daur hidup padi itu seperti itu. Itu salah satu contoh daur hidup tumbuhan, dan sering kita lihat karena kita di pedesaan, itu pasti kita lakukan, kita tahu itu. Kemudian tentang langsung yang tumbuh-tumbuhan terkait dengan buah, kalian sudah tahu tentunya buah yang di sekitar kita itu ada buah mangga, buah jambu, atau sebagai pertanian itu buah melon, buah semangka itu. Nah, tapi di sini saya contohkan adalah buah mangga yang tidak asing bagi kita, dan semua orang seharusnya atau dimungkinkan mempunyai mangga di mungkin di sisi rumahnya, depan rumah, belakang rumahnya, itu biasanya seringnya ada pohon mangga. Mangga itu berasal dari biji menjadi kecambah menjadi tanaman yang agak besar, kemudian sudah besar menjadi tumbuhan mangga atau wit pelem, itu sudah besar kemudian berbunga. Setelah berbunga, kemudian bunganya ada yang rontok, ada yang menjadi buah. Itulah daur hidup tumbuhan mangga itu. Kemudian tugas kalian adalah dari gambar di atas itu kalian mendeskripsikan itu apa? Menceritakan perkembangbiakan tumbuhan itu. Contohnya biji tadi seperti padi berasal dari apa itu dideskripsikan atau diceritakan dengan cara menulis itu. Kemudian selanjutnya perkembangbiakan tanaman jagung. Ya. Di sini lihat gambar perkembangbiakan tanaman jagung. Jagung kalian pernah tidak melakukan kalau yang membantu orang tua yaitu bertani ulur jagung itu, ulur jagung. Nah, jadi di situ mulai dari menanam jagung atau ulur jagung,
kemudian jagung akan menjadi kecambah dan semi menjadi jagung, tumbuhan jagung kemudian menjadi tumbuhan yang sudah besar dan mulai berbunga, atau di saat berbunga itulah penyerbukan terjadi. Penyerbukan bisa di sini antar jagung, antar tumbuhan yang lainnya bisa, antar jagung sendiri juga bisa. Kemudian setelah itu akan berbuah menjadi jagung dan akhirnya dipanen. Itu. Selanjutnya dari kesimpulan-kesimpulan itu, dari pembelajaran itu, maka dari bacaan di atas juga nanti tugas kalian adalah membuat paragraf dari jagung diulur itu diceritakan menjadi satu paragraf, kemudian tumbuh diceritakan menjadi satu paragraf, kemudian waktu berbunga diceritakan menjadi paragraf, kemudian sudah berbuah atau woh jagung itu diceritakan dalam satu paragraf. Itu tugas kalian. Jadi gambar di atas tadi maksudnya adalah gambar 3 ini, gambar jagung ini ya, ini itu diceritakan dalam paragraf itu ya, sudah jelas ya untuk tugasnya ya. Kemudian perkembangbiakan secara generatif. Alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan adalah bunga. Setiap tumbuhan pasti mempunyai bunga. Bunga itu seperti apa? Bunganya ya beda-beda, tetapi pasti mempunyai bunga. Bunga terdiri atas tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Untuk selanjutnya, benang sari merupakan alat kelamin jantan, dengan putik merupakan alat kelamin betina. Di dalam benang sari terdapat serbuk sari. Serbuk sari merupakan sel kelamin jantan. Nah, tidak semua tumbuhan memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik adalah dalam satu bunga disebut bunga sempurna. Maksudnya bagaimana? Di sini adalah bunga yang mempunyai 2 alat kelamin. Cara bahasanya lanang wedok dalam satu bunga itu punya alat kelamin, itu dinamakan bunga sempurna. Alat kelamin bunga jantan itu disebut benang sari, sedangkan kelamin betina pada bunga disebut putik. Itu. Selanjutnya, perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin pada tumbuhan dimulai dengan penyerbukan. Secara kawin itu dimulai dengan penyerbukan. Macam-macam penyerbukan sekarang. Yang pertama adalah penyerbukan oleh tumbuhan itu sendiri tanpa perantara. Gak diewangi sopo-sopo, iso kawin dewi, atau dengan bahasa ya penyerbukan. Itu disebut bahasa ilmiahnya adalah kleistogami. Itu adalah penyerbukan oleh tumbuhan itu sendiri tanpa perantara. Yang kedua adalah anemogami. Anemogami itu seperti apa? Yaitu penyerbukan dengan bantuan angin. Kalian pernah lihat di sawah itu tanaman jagung itu, bahkan di ruang kelas kita waktu jagung berbunga itu ada angin kencang itu bunga-bunga jagung itu sampai masuk ke dalam ruangan. Itulah salah satu fungsi angin, yaitu membantu penyerbukan pada tanaman. Selanjutnya adalah zoidiogami, yaitu apa? Zoidiogami itu penyerbukan dengan bantuan hewan. Dengan bantuan hewan itu membantu. Salah satunya hewan apa? Yaitu hewan kupu-kupu. Itu membantu penyerbukan. Kemudian tawon atau lebah itu adalah membantu penyerbukan atau membantu perkawinan tumbuhan. Selanjutnya adalah hidrogami, yaitu hidro itu bahasa ilmiah
Ya, hidro itu bahasa kita adalah air, banyu. Jadi hidro itu penyerbukan dengan bantuan air. Ini sangat jelas. Kemudian yang kelima adalah antropogami, yaitu penyerbukan yang sengaja dilakukan manusia terjadi ya, pada bunga vanili dan beberapa jenis. Artinya apa antropogami itu? Yaitu penyerbukan yang sengaja dilakukan manusia. Manusia membantu penyerbukan itu. Tapi tidak semua tanaman untuk bisa diakali oleh manusia itu, tapi hanya berbeda tanaman. Dan biasanya dilakukan pada jenis anggrek dan jenis bunga vanili itu dibantu penyerbukannya oleh manusia. Kemudian selanjutnya, fungsi dari tiap bagian bunga. Tadi sudah saya jelaskan, bunga yang sempurna itu yang memiliki jenis kelamin, dua jenis kelamin, yaitu putih dan kepala putih itu. Nah, di sini lihat fungsi dari tiap bagian bunga. Ya, di situ pada gambar jelas ada tangkai, kelopak bunga, bakal biji, tangkai putih, benang sari, kepala sari, kepala putih, dan mahkota. Di sini adalah bentuk-bentuk atau bagian-bagian bunga. Selanjutnya, sekarang berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi 4 jenis. Yaitu penyerbukan atau perkawinan itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Artinya apa? Yaitu serbuk sari dan kepala putih berasal dari bunga yang sama. Bunga satu itu mengalami penyerbukan diri sendiri. Artinya apa? Yaitu bunga itu adalah bunga sempurna karena mempunyai serbuk sari dan kepala putih. Itu. Jadi isoh kawin. Selanjutnya yang kedua adalah penyerbukan silang, yaitu serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang sejenis. Kadang ada tumbuhan itu berranting dan ada bunganya setiap ranting. Nah, kemudian ranting satu dengan yang lainnya itu ada bunganya dan itu mengalami perkawinan silang atau penyerbukan silang itu. Artinya apa? Dari bunga satu tumbuhan tetapi berasal dari bunga ranting-ranting yang lain. Kalau yang pertama penyerbukan sendiri itu dari satu bunga itu, tapi di sini adalah dari 2 bunga yang sejenis gitu. Yang ketiga adalah penyerbukan tetangga. Artinya penyerbukan tetangga itu apa? Yaitu serbuk sari berasal dari bunga lain tetapi masih sepohon. Ini hampir sama dengan penyerbukan silang. Sepohon, satu ranting dan berbunga-bunga. Tadi satu ranting berbeda-beda tetapi ada bunganya masing-masing. Ini adalah satu ranting yang punyai beberapa bunga. Itu adalah penyerbukan tetangga. Selanjutnya adalah penyerbukan bastar. Bastar itu seperti apa? Yaitu serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang berbeda jenis. Mengalami penyerbukan antara bunga lain, bunga satu dengan bunga yang lain dari tumbuhan yang lain. Itu adalah penyerbukan bastar atau perkawinan bastar. Selanjutnya, ayo membaca. Di sini masuk dalam pembelajaran IPS, yaitu persamaan dan perbedaan karakteristik negara ASEAN terkait kondisi sosial budaya. 10 negara ASEAN, Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara.
yaitu Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura, Myanmar, Laos, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, Indonesia. Itu adalah dua negara-negara anggota ASEAN. Untuk lebih lengkapnya nanti kalian bisa mendownload buku pelajaran tema 1 di kolom deskripsi di bawah ini. Nanti bisa di-download langsung satu tema semuanya. Jadi nanti sampai pembelajaran buku itu fungsinya, buku tadi atau file tadi fungsinya sampai pembelajaran ke pembelajaran ke-6. Ini baru pembelajaran pertama. Itu. Kemudian selanjutnya suku bangsa di kawasan Asia Tenggara. Ini saya tidak akan membaca detail, tapi yang saya tekankan adalah suku terbesar yang ada di masing-masing negara. Salah satunya negara Myanmar, suku Burma itu adalah 68%. Dari suku Burma itu 68%. Selainnya itu ada 4 suku atau 5 suku. Artinya apa? 32% itu berasal dari 5 suku. Kemudian Laos, yaitu dari suku yang terbesar adalah suku Lao Daratan Rendah, yaitu 56%. Kemudian Lao Teng adalah 34%. Selanjutnya selain itu adalah Lao Song, sebesar 10%. Kemudian Vietnam, negara Vietnam, suku terbesarnya adalah suku Vietnam, sebesar 88%. Sisanya adalah 3 suku termasuk suku Tionghoa itu masuk ada di Vietnam. Kemudian Kamboja, ini terbesar yaitu suku Khmer, itu adalah 94%. Di sana di Kamboja itu asli suku Khmer itu 94%. Sisanya adalah Tionghoa, suku Vietnam, suku dan lain-lainnya. Kemudian Thailand, suku Thai 75%. Selanjutnya sisanya adalah suku-suku lainnya yang ada 5 suku itu di situ. Kalian baca sendiri, dipelajari sendiri. Malaysia adalah asli Malaysia adalah Melayu, itu sebesar 60%. Ya, 60%. Kemudian Singapura, Tionghoa, orang Singapura itu asli sukunya suku Tionghoa, Cina Daratan, Tionghoa. Jadi 76%. Yang lainnya adalah Melayu, Indo-Arya, dan suku-suku banyak lagi. Artinya Singapura itu berasal tidak asli orang-orang asli Singapura. Kemudian 8, Brunei Darussalam, sama seperti Malaysia, adalah suku Melayu, 69%. Kemudian 6% adalah suku pribumi Brunei. Brunei Darussalam ini diisi malah mayoritas pendatang karena suku Melayu. Suku pribumi hanya 6% saja. Filipina adalah suku Filipino adalah 80%. Selain itu ada suku bangsa Eropa, Amerika itu ada di sana, Tionghoa itu ada, Indonesia Arya itu juga ada, Arab juga ada, itu di Filipina. Kemudian terakhir adalah Indonesia. Di Indonesia adalah yang terbesar adalah suku Jawa, 45%. Orang Jawa itu di mana-mana ada. Bahkan sampai di luar negeri bahasa Jawa itu di Suriname itu orang-orang Jawa itu di sana mempunyai keturunan banyak sekali dan menjadi sebuah negara Suriname itu. Walaupun tidak semuanya orang di sana itu berasal dari suku Jawa, tapi kebanyakan di Suriname itu adalah asal muasalnya adalah suku Jawa. Aceh 10%, Sunda 8%, Madura 4%, dan lainnya adalah 33%. Artinya di Indonesia itu yang terbesar adalah suku Jawa. Saya kira itu untuk
dilanjutkan baca sendiri. Pembelajaran hari ini, tema 1 ini, yaitu saya akhiri. Jangan lupa kalian belajar. Tadi tugasnya adalah membuat paragraf 4 paragraf dari daur ulang tanaman tadi, dan dibaca untuk file buku tema 1-nya. Kemudian jika belum punya, nanti bisa di-download di kolom deskripsi di bawah ini. Saya kira cukup dari saya. Saya berpesan untuk anak-anak, jaga kesehatan, selalu pakai masker, cuci tangan, makan yang bergizi, hindari kerumunan, itu karena saat ini adalah musim pandemi atau musim wabah, jadi sangat berhati-hati. Jangan keluar rumah kalau emang tidak kepentingan mendesak. Dan yang terpenting adalah rajin belajar. Saya kira itu cukup. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.